review pembelajaran kemarin, ditambah nanti sekilas akan masuk mekanisme dan juga kinetika enzim. Tapi mungkin hanya sekilas nanti minggu apa pertemuan berikutnya, sorry, kita akan mulai. Karena saya jam 1 tepat ada menjadi penguji ya, wawancara untuk CPNS sampai sore. Jadi kita maksimalkan 50 menit dulu pertemuan ini supaya tetap bisa berjalan ya. Dan nanti sisanya saya gabungkan terapi bersamaan dengan juga tema project base ya. Kan masing-masing dari kami 4 dosen akan menyampaikan project base-nya yang harus kalian buat dalam mata kuliah ini nanti. Nah ini yang pertama. Ini kalau saya geser-geser, klik-klik ininya kelihatan nggak ya? Ke sini berubah nggak tampilan share-nya, Iya, isinya? Bu. Berubah, Berubah Bu. ya? Berubah, Bu. Oke. Jadi, eh, terlihat ya di sini ya, di layar. Jadi mohon diperhatikan dan dicatat hal-hal pentingnya dari penjelasan saya. Ini berubah ya, slide yang warna biru dasarnya ya. Tadi kan kliknya yang ini ya, warna kuning. Berubah nggak ini? Jadi warna biru. Berubah, Ibu. Berubah ya, oke. Nah ini, kita sekilas review dulu. Kalian kemarin kan tahu enzim itu protein, sebagian besar. Ada yang bukan protein, yang dia berasal dari RNA. Ya, jadi biasanya itu juga terbentuk ya dari ribozim. Nah, jadi enzim ini kalian tahu sebagian besar adalah protein yang mana memiliki namanya aktivitas katalis. Ya, kalau di dalam tubuh biokatalis. Jadi mengkatalisis dengan cara dia meningkatkan reaksi kimia ya secara spesifik dalam sistem biologi. Nah, kita tahu bahwa enzim ini terdiri dari rantai asam amino yang saling berikatan, di mana ikatan tersebut dihubungkan oleh yang namanya ikatan peptida. Jadi mereka memiliki berat molekul yang besar. Jadi karena terbentuk dari rantai-rantai asam amino. Jadi penyusunnya adalah rantai asam amino. Nah, kita tahu bahwa beberapa enzim ya ini kehadirannya dibutuhkan oleh senyawa dalam reaksi kimia. Jadi dalam proses reaksi kimia dalam tubuh kita, metabolisme, pembentukan, perubahan, penguraian, ya kan? Itu ada yang namanya memerlukan enzim untuk yang tadinya meningkatkan laju reaksi, meningkatkan kecepatan reaksi, yang mana kalian tahu beberapa enzim itu perlu yang namanya kofaktor. Istilahnya, eh, kalau kita asumsikan tuh seperti seseorang yang mendorong, memotivasi, gitu kan? Kalau kita dalam hidup itu ada nggak yang memotivasi? Yang tadinya kita kadang-kadang lambat mengerjakan sesuatu, lamban dalam berpikir, tapi ada sesuatu hal yang itu bisa mendorong kita, memotivasi kita, gitu kan, untuk bisa bekerja lebih cepat. Nah, di sini dia butuh yang namanya ada enzim yang butuh, ada yang tidak membutuhkan kofaktor, ya. Nah, jadi di sini kita akan kembali melihat bahwa enzim yang berikatan kompleks dengan kofaktor atau yang bagian non-proteinnya bersama dengan bagian protein itu kita sebut holoenzim. Nah, kita nanti akan melihat yang namanya kinetika enzim, pergerakan, laju reaksi atau laju bagaimana enzim itu ikut ya mengkatalisis dalam suatu reaksi kimia. Jadi pengaruhnya enzim pada kecepatan reaksi kimia itu bisa diukur yang kita namakan kinetika enzim. Nah,
Kita lihat di sini gambarannya dulu supaya semuanya bisa menghayalkan enzim ya. Enzim ini kalian tahu tadi suatu protein kebanyakan yang mana ketika dia mengikat substrat tertentu, satu atau sekelompok substrat yang punya kemiripan, karena enzim itu bersifatnya spesifik. Ya. Ketika dia menempel ke substrat, substrat itu kita anggapan kalau bikin kue itu bahannya. Jadi untuk mempercepat menjadi kue, nah ini perlu salah satunya substrat itu akan menempel. Sisi mananya dia akan menempel pada yang namanya enzim. Untuk nantinya ketika dia berikatan enzim dan substrat, ya di sini. Nah ini adalah yang namanya enzim dengan substrat akan menghasilkan nanti di template-nya tersebut ada enzim dan juga produk. Substratnya akan berubah menjadi produk yang mana ini keadaan transisi dia akan berubah di sini lepas. Jadi produk akan lepas, enzim juga akan lepas. Ingat enzim ini tidak bereaksi di dalam reaksi kimianya, tidak dikonsumsi juga dalam reaksi kimianya, tetapi nantinya bisa digunakan kembali. Jika sudah selesai proses reaksi kimia tadi untuk menghasilkan suatu produk. Produknya bisa berupa apa saja kalau di dalam tubuh kita, misal pemecahan karbohidrat menjadi gula-gula sederhana ataupun dalam proses siklus Krebs untuk mengubah menjadi energi, itu ada enzim-enzim ya untuk mengubah. Lalu pembentukan makromolekul, misalnya dari asam amino menjadi protein di dalam tubuh kita. Nah, itu juga memerlukan yang namanya enzim sebagai biokatalisis untuk mempercepat reaksi. Nah, kita lihat di sini ya, kalian perhatikan kemarin ada yang namanya kofaktor enzim. Kofaktor itu ada yang eh, dibagi ya dua kan, grup prostetik seperti logam-logam, kalsium, zinc, yang mana dia mengikat secara permanen ataupun nempel terus dengan enzim. Yang kedua yaitu yang kita sebut koenzim. Koenzim ini kebanyakan berupa vitamin dan lain sebagainya. Nah, ini kalau dari reaksi kita lihat di sini enzim yang hanya protein, misalnya lisozim. Nah, ketika akan aktif, dia ketempelan di sini kofaktor. Contoh grup prostetik, sehingga di sini akan yang ini contoh dengan koenzim ya, dehidrogenase enzim protein plus NAD. Nah, NAD ini merupakan koenzim sehingga di sini enzimnya akan aktif yang kita sebut kemarin holoenzim ya. Di sini kalian kemarin lihat grup-grup dari koenzim dan juga prostetik nanti dibaca sendiri ya. Nah, enzim apa yang kalau ZN, kalau Fe itu enzim apa nih yang biasanya menjadi tempatnya untuk berikatan antara kofaktor atau koenzim dengan enzimnya. Ini baca sendiri. Misalnya K, kalium, magnesium, dia akan berikatan dengan virupat fosfokinase. Koenzim, vitamin-vitamin, ya itu dibutuhkan untuk mengaktifkan enzim-enzim. Nah, jadi di sini kita lihat rangkuman enzim. Pertama, enzim kita tahu dihasilkan di sel intraseluler, di dalam sel dan juga ekstraseluler. Yang mana kerja mereka itu ada yang di intraseluler dan ada yang di ekstraseluler. Ya, jadi dia mengkatalisis intraseluler metabolisme dan juga ekstraseluler. Nah, ini beberapa atau kebanyakan dari enzim itu bentukannya protein globular. Tetapi ada juga sebagian kecil yang memang molekulnya itu berasal dari RNA.
Kita tahu di sini enzim itu dapat meningkatkan kecepatan reaksi kimia. Kan kemarin saya jelaskan seperti asumsinya kita mendorong sebuah batu ya naik ke puncak, ketika ada enzim puncak itu hilang, jadi landai. Nah, dengan cara apa dia menurunkan yang namanya energi aktivasi? Energi aktivasi itu apa? Energi minimum yang dibutuhkan suatu reaksi kimia yang menjadi starting awal ya, dia bereaksi. Jadi awal untuk bereaksi dia perlu energi awal. Nah, di sini dia turunkan energi aktivasinya. Lalu di sini dia akan menghasilkan produk. Enzim ini akan menghasilkan produk bersama menggunakan siapa? Substrat. Jadi substrat yang tertempel di enzim nanti hasilnya akan menjadi produk. Yang mana dalam reaksi itu dibutuhkan sangat kecil. Jadi enzim ini sangat kecil dibutuhkan dalam suatu reaksi ya sebagai katalis. Dan enzim di sini ya can be recycle, dapat digunakan ulang ya, atau didaur ulang di dalam tubuh. Nah, fungsinya ini juga bisa dihambat. Jadi enzim yang bekerja dalam tubuh kita juga bisa terhambat atau dia tidak bisa mengkatalisis karena adanya apa? Yang namanya inhibitor atau senyawa yang menghambat di dalam tubuh. Nah, enzim juga di dalam tubuh itu biasanya lebih besar ya daripada substrat. Di sini active site-nya atau kantong aktifnya itu mengandung 3 sampai 12 asam amino. Enzim selayaknya protein itu sangat sensitif terhadap suhu, pH, dan juga konsentrasi substrat. Kita tahu tadi dari gambar ini kalian lihat enzim berikatan dengan substrat. Nah, berarti konsentrasi substrat ini sangat berpengaruh. Makin tinggi konsentrasi berarti makin juga banyak enzim yang istilahnya didudukin oleh substrat. Maka sama dengan artinya enzim ini bisa jenuh oleh substrat. Nah, di sini kalian juga tahu bahwa ada yang namanya struktur ya, kompleks ya, bentukan kompleks antara enzim dan substrat. Kalian juga sudah belajar beberapa enzim butuh yang namanya koenzim atau kofaktor untuk mengaktifkan enzim tersebut. Walaupun tidak semua enzim itu butuh yang namanya koenzim ya. Ini sekilas rangkuman. Kita masuk ke mekanismenya. Paham ya sampai di sini? Kita masuk ke mekanisme. Nah, mekanisme reaksi yang menggunakan istilahnya reaksi enzimatik ya, suatu reaksi kimia di dalam tubuh yang menggunakan enzim dalam suatu reaksinya. Jadi sebagai katalisis. Caranya kemarin kita tahu bahwa enzim ini sederhananya dia menurunkan yang namanya energi aktivasi atau kita sebut biasanya energi bebas. Saya nggak tahu kalian di kimia dulu apakah sudah belajar termodinamika, ada energi Gibbs ya, energi bebas itu yang dihitungkan biasanya di dalam tubuh, terutama dalam menghasilkan ATP atau menguraikan ATP. Nah, itu akan dihitung energi bebas biasanya. Nah, di sini dia menurunkan energi aktivasi ini dengan cara apa? Meningkatkan kecepatan dari reaksi. Ya, jadi di sini dia menurunkan energi bebas kan, energi apa? Gibbs ya. Kok disebutnya kan delta G. Di sini eh, kita lihat, nah, kalau kita perlihat dari suatu grafik antara sumbu Y adalah energi, sumbu X-nya yaitu apa ini? Reaksi, koordinat reaksinya ya. Nah, biasanya substrat. Ini kalian tahu tanpa enzim ya, energi yang dibutuhkan ini tinggi. Yang ini keadaan steady state ya, puncak. Nah, ketika dengan adanya enzim, delta G yang dibutuhkan, energi bebas yang dibutuhkan itu kecil.
Jadi dia menurunkan aktivasi. Nah, ini kan adalah wilayah energi aktivasi. Ini mulai dari sini nih. Ini energi aktivasi, jadi energi yang minim, energi yang dibutuhkan, energi minimal yang dibutuhkan suatu reaksi awal untuk bekerja. Nah, di sini gambarannya, sehingga kalau kita lihat di sini ada faktor-faktor yang mempengaruhi aktivitas enzim. Pertama, konsentrasi substrat. Kita tahu bahwa substrat itu nanti akan berikatan dengan enzim. Makin tinggi substrat, bagaimana enzim? Makin kecil substrat, enzim seperti apa? Nanti kita lihat di sini pada kinetika enzim. Yang kedua, konsentrasi enzimnya itu sendiri. Bagaimana jika substratnya berlebih, enzimnya kecil, sedikit? Nah, apa yang terjadi? Terus berikutnya, pH dari media, tempat terjadinya reaksi. Berapa sih pH-nya? Nah, itu akan berpengaruh nanti terhadap laju reaksi suatu enzim atau kinetika enzim. Lalu temperatur, suhu, ya. Dan terakhir adanya aktivitas dari yang namanya inhibitor atau penghambat, inhibisi dari enzim. Jadi laju reaksi atau kinetika enzim itu mekanisme dia mengkatalisis suatu reaksi kimia itu bisa berubah dengan adanya si penghambat. Penghambat ini ada yang bersifat kompetitif, bersaing dengan substrat, ada yang non-kompetitif. Dia nggak bersaing dengan substrat, tapi bisa menghambat kerja dari enzim. Sama seperti obat ya. Nah, di sini kita lihat yang namanya kinetika enzim, kinetik, gerak. Jadi apa sih namanya kinetika enzim ini? Jadi suatu laju reaksi kimia yang terkatalisis oleh enzim. Jadi kita ingin melihat bagaimana laju reaksi kimia ketika reaksi kimia tersebut dikatalisis oleh enzim. Pada kinetika enzim ya, yang bisa kita lihat, kita ukur adalah kecepatan reaksinya. Dan di situ juga kita melihat bagaimana ya aktivitasnya dikontrol, parameter apa yang mempengaruhi sehingga responnya ini berubah. Tuh. Bisa dari konsentrasi substrat, konsentrasi enzim. Tapi diingat, kan kalian tahu ya, enzim itu tidak istilahnya dikonsumsi atau digunakan dalam laju reaksi. Jadi ketika laju reaksi tersebut kita tidak mengukur ini enzimnya seberapa nih pengaruhnya, bukan enzimnya, tetapi biasanya kita melihat akhirnya, produknya, gitu ya. Jadi biasanya kalau dalam suatu uji aktivitas di laboratorium, kita misalnya mengukur laju reaksi enzimatik. Karena enzim itu tidak dikonsumsi atau digunakan dalam reaksi yang dia katalisis, kan ketika selesai reaksi kan dia akan lepas. Nah, biasanya kita kalau uji aktivitas enzim, misalnya judulnya uji aktivitas enzim, yang kita lihat apa? Perubahan konsentrasi substratnya atau produknya untuk mengukur laju reaksi. Bisa pakai spektro, bisa pakai yang pakai radioaktivitas, radiometri, bisa menggunakan fluorescence. Jadi banyak alat-alat yang digunakan ya untuk melihat perubahan. Pakai spektro itu kan absorbansi ya, cahaya antara produk dengan reaktannya. Jadi kita melihat konsentrasi substratnya sebelum yang tidak diberi enzim sama yang diberi enzim. Nah, atau produknya yang ketika reaksi tersebut diberi enzim, yang satunya tidak. Jadi itu yang akan yang kita lihat pada kinetika enzim, ya. Nah, yang pertama kalau kinetika enzim itu kita biasanya dari grafik akan muncul yang namanya kecepatan awal, ya, atau laju awal.
biasanya disingkat FO atau F0. Nah, F0 ini di mana substrat itu lebih besar dibanding konsentrasi enzim karena itu kecepatan awal kan, ya. Ini bisa diukur dengan yang namanya, kalau dari kinetika enzim yang terkenal itu persamaan Michaelis-Menten. Michaelis-Menten ini dua orang dari Jerman, kimiawan Jerman, yang mana mereka dalam sejarahnya, ya, mereka ini melakukan atau mengulangi eksperimen dari Henry tentang kinetika enzim. Makanya terkenal dengan yang namanya kinetika Michaelis-Menten. Nah, di sini kita lihat, nah, ada grafik berbentuk hiperparabola. Ini bukan garis lurus. Kan biasanya kalau linear itu kalian plotkan membentuk garis persamaan garis lurus. Tapi dalam percobaan kinetika persamaan Michaelis-Menten yang dua orang kimiawan ini mencoba dua tahapan dalam reaksi enzimatik, di sini mereka menghasilkan, memodelkan suatu kinetika enzim itu dalam grafik hiperparabola. Nah, intinya dari sini, ini kan panjang nih, dia bikin suatu reaksi ya, bikin suatu reaksi turunan sehingga dihasilkan, sebentar, di sini ada nggak ya? Kita lihat dulu. Oke, sebelumnya ke sini dulu. Kan tadi ada pengaruh faktor ya, temperatur. Nah, kalau dari gambar human body temperatur kita tahu ya, tubuh kita optimumnya kisaran ini. Nah, 37 derajat ini adalah suhu optimum. Jadi enzim juga bekerjanya biasanya pada temperatur optimum tersebut ya, kalau di dalam tubuh kita. Nah, selain itu pH. Jadi biasanya kebanyakan enzim ini pada pH optimum, sekitar 7 atau netral. Tetapi ada yang bekerja pada kondisi-kondisi pH asam dan basa. Contoh, yang paling kita ketahui itu di lambung. Ada enzim apa namanya? Itu pH-nya kan asam tuh. Enzim dari gambar ini, pepsin. Ya, itu di pH antara rentang 1 sampai 2. Nah, ada juga yang pH basah, cenderung ke basah, tripsin, dan lain sebagainya. Itu pH yang ke-8 ke atas. Nah, lanjut di sini, tadi konsentrasi substrat. Ini akan berpengaruh pada kinetika. Contoh, bagaimana suatu reaksi, laju reaksi ini akan meningkat, ya, dengan peningkatan dari konsentrasi si bahan atau substrat. Dan ini akan mencapai yang namanya aktivitas maksimum, yang artinya enzimnya itu sudah jenuh. Nah, sehingga memunculkan suatu grafik ini tadi, ya. Jika di sini kita anggap Y itu adalah laju reaksi dan X adalah konsentrasi substrat, kalau dari grafik kan kalian pasti bisa baca, makin dia ke kanan, menandakan substratnya makin makin besar, laju reaksi juga akan makin meningkat. Yang dalam artian, kalau dari grafik coba lihat, substratnya segini, enzim yang didudukin masih sedikit. Makin naik ke kanan, ini enzim sudah ditempati oleh atau berikatan dengan substrat, sehingga sampai keadaan steady state, ya. Dia jenuh, yang mana enzimnya sudah terisi maksimal atau full oleh substrat. Nah, sehingga ada di sini substrat-substrat yang masih tidak bereaksi atau tidak terikat dengan enzim. Nah, ini yang namanya keadaan enzim is saturate.
yaitu enzimnya sudah jenuh. Jadi lebih banyak substrat dibanding enzim. Yang ini kita samakan dengan aktivitas maksimum. Jadi aktivitas enzim ini akan meningkat sejalan dengan meningkatnya substrat, ya. Nah, ini dengan grafik ini sama kan? Kita lihat. Nah, ya, Michaelis-Menten ini mengartikan KM itu sama dengan konstanta Michaelis. Artinya apa? Konstanta Michaelis ini dalam turunan reaksinya itu sama dengan S substrat. Ini di sini. Nah, KM is called, ini kita sebut konstanta Michaelis. Yang mana ini artinya KM sama dengan konsentrasi substrat. Konsentrasi substrat ini KM itu sama dengan setengah dari laju maksimal. Jadi KM sama dengan, itu persamaannya, persamaan Michaelis, KM sama dengan setengah Vmax. Ya. Jadi KM itu sama dengan konsentrasi substratnya, dan dia sama dengan setengah Vmax atau setengah laju maksimal. Itu nih di sini. Nah, KM ini juga menggambarkan ya atau kita artikan ya, jadi sama dengan dia pengukuran dari afinitas substrat pada enzim. Afinitas itu kalian tahu, afinitas itu kemampuan substratnya mengikat enzim atau berikatan dengan enzim. Jadi KM sama dengan S, di mana laju awal sama dengan setengah dari laju maksimal. Jadi KM sama dengan setengah Vmax. Itu adalah persamaan Michaelis-Menten. Di sini persamaan tersebut itu memiliki kelemahan, yang mana ya kalau dia hanya enzim substrat satu ya satu substrat enzim ya dikatalisis dalam suatu reaksi mungkin mudah mengukurnya, tetapi bagaimana jika multi, bagaimana ketika konsentrasinya ataupun enzim tersebut ada inhibitor terganggu, nah itu sangat sulit mengukurnya, sehingga mereka mengembangkan lagi, orang-orang kimiawan, ilmuwan mengembangkan suatu kinetika enzim bukan berbentuk yang parabola, hiperparabola, tetapi disebut dengan yang namanya double reciprocal plot. Berarti garis resiprokal ganda. Nah, di sini mereka mengembangkan metode kedua yang kita sebut dengan namanya Line-Weaver-Burk, nih persamaan ini. Ini nanti menghasilkan suatu garis lurus. Nah, dan ini memiliki keuntungan yaitu lebih akuratnya ya hasil yang didapat dari kecepatan maksimal dan juga konstanta Michaelis. Karena dia plotnya berbentuk garis lurus. Dan biasanya kita tinggal masukkan di komputer, ya kan, persamaan garis lurus. Sehingga di sini akan dihasilkan, kita akan tahu, di sini dia akan menghasilkan slope, nih, garis kemiringan ini itu sama dengan km per Pi max. Kita juga bisa mengukur substratnya tadi sama dengan km-nya kecepatan maksimal berapa. Ya, jadi lebih apa ya, lebih akurat dalam pengukuran, bukan hiperbola ininya, kurvanya. Kalau hiperbola tuh kita kayak masih masih tidak bisa memprediksi hal-hal yang di luar, kan namanya enzim ketika mengkatalisis itu kan banyak sekali faktor-faktornya ya. Nah, itu sangat sulit kalau yang pakai Michaelis-Menten. Tapi kalau secara sederhana mengukur aktivitas enzim secara sederhana itu bisa dilakukan. Tapi ketika sekarang pengembangan dan sudah banyaknya
mengenai aktivitas enzim yang sejalan dengan waktu ini terdapat banyak faktor-faktor yang berpengaruh. Nah, itu secara penggunaan reaksi ya, plot ini, reaksi persamaan garis lurus ini lebih mudah. Nanti kita lihat contohnya ya di pertemuan yang berikutnya. Minimal kalian tahu dulu bahwa kinetika enzim itu merupakan suatu studi untuk melihat ya laju reaksi kimia yang dikatalisis oleh enzim. Jadi kinetika geraknya enzim, jadi laju reaksi itu kita ukur dari berbagai variasi kondisi, kita amati bagaimana mekanisme si enzim ini mengkatalitik, mempercepat reaksi kimia. Makanya yang keluar kan nanti akan salah satunya nilai Vmax tadi kan, kecepatan laju reaksi maksimumnya. Jadi suatu benda yang tanpa enzim atau suhu tertentu, misalnya suhunya kita naikkan nih, kan kondisi tertentu ya kita beri enzim. Ini suatu substrat, suatu substrat ditambah enzim ya kan, substrat A, B bereaksi dengan bantuan enzim pada suhu-suhu tertentu diamati. Bagaimana laju reaksinya? Bagaimana produk yang dihasilkan berapa kadarnya dengan perubahan waktu tersebut. Nah, itu nanti yang bisa dilihat. Itu namanya kinetika enzim. Biasanya menggunakan persamaan. Nah, yang paling banyak digunakan saat ini ya, menggunakan persamaan garis lurus. Yang tadi kita sebut sebagai namanya ini ya, Lineweaver-Burk plot. Jadi grafik ya atau garis Lineweaver-Burk ini. Jadi di sini kita akan menghitung Km, konstanta Michaelisnya, yaitu konstanta yang sama dengan tadi konsentrasi substrat dan juga Vmax, kecepatan maksimumnya untuk reaksi itu bekerja menghasilkan suatu produk. Nah, itu kalau secara kinetika enzim. Kalau dari ini nanti besok ya, inhibisi yaitu enzim eh, juga bisa dihambat oleh suatu senyawa yang namanya kita sebut inhibitor. Nah, kalian kemarin mekanisme mekanisme enzimnya kita lanjutkan di minggu depan. Cuman di sini saya akan jelaskan mekanismenya itu kan ada dua. Yang pertama kalian sudah tahu mekanisme lock and key, yaitu di sini ini ya lock and key ini antara kunci anak kuncinya atau gembok kita analogkan dengan anak kuncinya ini mereka sesuai. Yang artinya di sini bahwa enzim kan kalian tahu ya, enzim itu ada yang namanya situs aktif atau pocket kantongan. Nah ini, active site-nya itu bentuknya rigid atau kaku. Dia tidak bisa fleksibel. Sehingga substrat tertentu saja yang sesuai dengan poketnya ini yang bisa menempel. Nah, jadi hanya substrat yang matching, dia bilang kan, dengan bentukan yang bisa menyatu dengan si enzim. Itu lock and key. Sehingga menghasilkan apa namanya kompleks enzim substrat. Nah, berbeda dengan yang namanya model induced fit. Ini apa? Model yang seperti apa ini? Jadi di sini enzim itu lebih fleksibel dalam hal dia nanti akan mengubah konformasinya menyesuaikan dengan bentuk substrat. Seperti ini contohnya. Nih, ini kalau model dia plek sama kan antara template dengan substratnya kan akan bernempel gini ya, lock and key. Kalau induced speed coba lihat. Di sini bentukannya lurus, di sini melengkung. Nah, ini enzimnya akan menyesuaikan. Nah, dengan bentukannya sehingga berubah kan? Supaya dia jadi match atau klop. Nah, di sini ciri-cirinya bahwa active site atau kantongan tadi itu lebih fleksibel, not rigid, tidak kaku. Bentuk dari enzim, active site, dan substratnya ini dia akan mengalami ya adjust ataupun perubahan ya
ke kondisi yang maksimum untuk dia menempel atau berikatan sehingga nanti dapat meningkatkan proses katalisnya. Nah, di sini ya model ini juga lebih istilahnya lebih cocok ya digunakan ya pada saat ini dengan perkembangan banyaknya enzim-enzim, banyaknya juga di sini adanya dari apa ya? Kan klasifikasi ataupun kelas-kelas enzim itu kan luas ya. Jadi model ini lebih cocok untuk perkembangan ya keilmuan enzim yang sudah ada, yang sudah orang teliti. Jadi Injuspid ini, jadi ternyata di dalam tubuh sendiri enzim itu bisa menyesuaikan dari bentukan dan tetap memiliki spesifisitas ya, tetap dia mengikat substrat-substrat tertentu. Nah, yang pertama, di sini kita lihat enzim dan substrat atau bahan untuk membuat produk beserta enzim ini akan menyatu membentuk apa? Enzim plus substrat. Menjadi kompleks enzim plus substrat. Step kedua, apa yang dilakukan? Enzim dan substrat ini akan jadi substrat yang bereaksi, yang dikatalisis oleh enzim, itu akan membentuk yang namanya nanti kompleks enzim produk. Yang mana di sini pada keadaan transisi, ya, ini akan menyatu membentuk enzim dan produk. Dan setelah itu enzim dengan produk terpisah. Jadi enzim produk memisahkan diri, dan di sini kita lihat di gambar produk terbentuk, enzimnya ini siap untuk reaksi ataupun substrat yang lain. Nah, jadi makanya enzim itu reuse apa namanya? Reuse atau bisa digunakan kembali, ya. Nah, oke, sampai di sini dulu ya penjelasannya sekilas. Ini pengaruh-pengaruhnya. Tadi kita review enzim, sifat-sifatnya, dan terakhir kinetika ada dua persamaan, Michaelis-Menten dan juga tadi Line-Weaver-Burk yang kalian bisa lihat atau baca di internet, di buku, itu sudah sangat banyak. Kalau bingung bahasa Inggrisnya sulit memahami, buka aja yang bahasa Indonesia. Cari, ketik kinetika enzim, PDF, PPT, kalian sudah bisa membaca dari berbagai sumber. Kita lanjutkan besok mengenai tadi lanjutan kinetika enzim dan juga inhibisi enzim dan apa saja aplikasi-aplikasi enzim baik diagnosis dan juga terkait terapi ya yang di bidang kefarmasian. Selanjutnya pembagian tema untuk project base. Saya kedapatan 5 kelompok ya dari awal pembagian nanti terkait enzim ini dan kisi-kisi untuk ujian. Mudah-mudahan selesai dalam kurun waktu 1 kali pertemuan lagi ini ya enzim. Mudah-mudahan segera modul juga kita bisa sampaikan ke kalian sebagai bahan bacaan untuk ujian ya. Kan UTS sudah ya oleh Bu Firda sama Pak Wahyu ya. Jadi tinggal di saya dengan eh, Bu Satriani. Oke? Ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf ini kita hanya 50 menit. Ini mahasiswa senang kalau sudah hanya sebentar aja. Karena Zoom ini juga kita terbatas untuk melihat di layar gitu kan. Nah, paling 10 menit 20 menit. Sisanya sambil minum kopi dan makan mie goreng mungkin di hujan-hujan ini. Oke ya. Yuk semangat terus biar cepat selesai. Mudah-mudahan lancar kuliah Zoom-nya karena adanya arahan dari pimpinan universitas bahwa memberikan hak untuk hak pilihnya mahasiswa yang ingin pulang kampung kemarin kan dan mencoblos ya kita ketemu lagi jadi mau nggak mau kalian suka nggak suka minggu tenangnya jadi terganggu karena harus diganti di minggu depan kan apalagi yang praktikum nah di sambil celah-celah lah ya mencari waktu dan jangan lupa
Tetap juga dimeriahkan Disnatalis, terutama pembuatan maskotnya farmasi ya. Untuk silahkan yang punya ide-ide kira-kira maskot ini dalam bentuk apa ya baiknya. Apakah salah satu produk-produk obat, tablet, kapsul, sirup, mortir, dan stemper mungkin. Yang itu nanti akan dipakai oleh farmasi, diperbanyak ya, dan juga nanti akan dibuatkan hak cipta atas nama pemenang. Nah, itu akan digunakan. Nah, itu silahkan disampaikan nanti ke panitia ya, bisa kelompok atau perorangan. Mungkin itu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Saya akhiri. Ya. Mohon Oh, maaf untuk apa? absensinya bagaimana ya, Bu? Oh ya, nanti sebentar saya buka dulu. Saya masuk ke ini dulu ya, ke Zoom-nya yang mau uji wawancara. Nanti sambil jalan, nanti saya kabari dulu. Pas nanti ada jeda selesai kan dia itu kan ada 5 tahapan itu ada jeda-jedanya sekitar berapa menit. Nanti saya WA. Ini sudah siap nih gitu misalnya ya, saya buka. Ini saya pindah Zoom dulu ke pengujian ini CPNS, oke? Ya, Terima kasih, Bu. saya izin keluar ya.